Silahkan. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Masih tetap semangat ya untuk kita semua. Semangat. Semangat. Ayo suaranya semangat. Semangat. Sebelum memulai Semangat, yes. tolong diperhatikan, tolong jangan ribut ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan salam Pangganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lanjut dengan doa, yaitu dengan mantra mula astawa. Om Awi Genamastu Namasidam. Om Siderastu Tatastu Swaha. Oh Sang Yang Widi, semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran, tiada halangan. Swaha. Swaha. Oke, silakan duduk dengan rapi. Jangan ada yang ribut. Tolong dicek di tempat duduk kalian atau di sekitar tempat duduk kalian. Boleh di bawah bangku, di samping bangku ya. Dilihat ada sampah atau tidak. Nah, jika ada tolong dibersihkan, dibuang di kotak sampah. Paham? Paham, Ya, Bu. Bu. Oke, sudah semua? Udah. Ya. Diingat, kita harus selalu menjaga kebersihan. Ya, dimanapun itu. Apalagi di kelas, di saat kita belajar. Karena apa? Di saat belajar, kalau suasananya bersih, maka akan terasa Aman. Oke, kita berpesan kepada Ibu ya, jangan kemana-mana perhatiannya. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Sebelum absen, Ibu mau tanya dulu kabar kalian. Bagaimana? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Kalau kalian pada sehat. Hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir Hadir semua, semua, Bu. Oke, sip. Kita harus tetap tingkatkan kedisiplinan kita dalam kehadiran. Ya? Ya, Bu. Di sini Ibu akan mengingatkan ya, sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan pembelajaran yang lalu atau minggu lalu yang telah kita bahas. Masih ada yang ingat tidak? Ayo, materi apakah kemarin? Ingat, Bu. Hah? Oh, Ida, ayo ya. Oke. Ayo, Ida, ayo apa? Materi Asta Aiswarya, Bu. Oke, sip. Sekarang Ibu lanjut lagi, tak tanya lagi. Masa cuma Ida Ayu saja? Ibu tanya, Agus, ayo siap-siap. Ya, Bu. Itu apa sih perbedaan antara anima dan mahima? Ya, Bu. Anima itu sifat Sang Yang Widi yang maha kecil, Bu. Ya, terus? Nah, lebih kecil daripada benda terkecil apapun. Ya. Kalau mahima itu sifat Sang Yang Widi maha besar. Oke. Lebih besar daripada benda terbesar seperti matahari. Oke, Karena Sang Yang Widi berada di dalam ciptaan dan di luar ciptaan. panjang sekali. Sip. Oke. Kalau kita semua sudah mengingat pembelajaran yang lalu, kita harus siap menerima pembelajaran hari ini. Siap? Siap, Bu. Siap? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap. Oke. Ibu bagi dulu slide-nya. Tolong jangan ada yang ribut. Ya. Kita mau belajar apa sih ini? Sabar ya. Tolong tetap perhatikan ke depan. Jangan ada yang macam-macam di belakang, mainan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memperlihatkan gambar. Oke, terlihat anak-anak? Lihat, Bu. Gambar apa sih ini? Wayang. Ada bacaan apa lagi? Pandawa 5. Pandawa 5. Kalau sudah melihat ini, apa sih yang ada dalam pikiran kalian?
Kira-kira Mahabharata. Tokoh-tokoh Mahabharata. Mahabharata, Bu. Mahabharata, Bu. Bagus sekali. Nah, di sini kita akan membahas tentang Mahabharata, tapi materi yang kita akan bahas yaitu tentang kedudukan cerita Mahabharata dalam kitab suci Weda. Baca semua di depan dong. Jangan ada yang meleng sana sini. Bentar, Ibu. Nah, bisa dibaca ya. Mengapa Bisa. kita mempelajari materi ini? Siapa yang mau menjawab kira-kira? Gak ada. Berarti gak ada yang tahu ini. Ibu aja yang jawab kalau begitu, oke? Kita mempelajari ini, dilihat tujuannya yaitu agar siswa-siswi dapat memahami dan menguraikan kedudukan Mahabharata dalam kitab suci. Weda. Nah, begitu dong suaranya kompak. Nah, ini dia slide-nya Om Swastiastu, materi kita ini. Paparkan ya, sedikit tolong perhatiannya ke depan. Nah, sebelum kita masuk sana, Ibu tampilkan dulu. Ini ada apa ini? Kodifikasi Weda. Ya, Ya. masih ingat nggak? Dulu di kelas 7, kita sudah belajar tentang Weda. Weda dibagi menjadi 2, Bu. dua bagian besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Semerti. Yang lain mana suaranya? Ayo, ayo. Nah, di sini Weda Sruti itu ada berapa bagian lagi? 1, 3. Ada 3, Bu. 3. 3. Ada mantra. Ada apa lagi di sini? Brahmana. Rahmana. Lagi apa? Upanisa. Di bagian Semerti ada 2. Ada apa saja yang kuat suaranya? Dan Upaweda. Weda. Nah, di sini di mana sih letak cerita Mahabharata itu? Susiwati. Ayo. Upaweda, Bu. Di Upaweda. Oke. Masih ingat berarti pembelajaran kelas 7 ya. Lanjut. Ibu sedikit membahas tentang Upaweda ya itu. Upaweda. Kata Upaweda terdiri dari kata upa dan weda. Tolong dibaca. Ida Bagus, Gede Santika, ayo. Yang kuat. Kata Weda berasal Dari kata kelihatan, Bu. Hah? Upa Weda terdiri dari kata upa Ya. dan weda. ya. Upa artinya dekat dan weda artinya pengetahuan suci. Oke. Jadi upa weda itu adalah ajaran yang dekat dengan pengetahuan suci. Oke, sip. Terima kasih. Di sini Upaweda juga terdiri dari berbagai cabang ilmu. 1. Apa itu? Ida Bagus Gede Wipra. Apa? Biasa, Bu. Oke, yang kedua. Purana, Bu. Ketiga. Harta sastra. Keempat. Ayurveda. Dan yang terakhir ini ada 5. Apa yang terakhir? Ganggarwa Weda. Nah, di mana letaknya Mahabharata itu? Coba Saya, siapa yang Bu. tahu? Ya, Saya, Ida Bu. Bagus Gede Santika di mana? Di Itihasa, Bu. Biasa, Bu. Itihasa. Ayo kita lihat coba pengertian masing-masingnya ya. Itihasa. Oh, benar isinya tentang sejarah perkembangan raja dan kerajaan Hindu. Terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Jadi benar ya, di sini Mahabharata itu terletak pada Itihasa. Lanjut, di sini ada Purana, pengertiannya yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada zaman dahulu. Arta sastra, isinya tentang pokok-pokok pikiran di bidang politik. Ayurveda, isinya tentang
ilmu kesehatan ini ya. Baik kedokteran, kesehatan jasmani, Kedokteran. rohani. Dan Gandharwa Weda isinya tentang berbagai cabang ilmu seni. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, suaranya mana bisa paham? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Itihasa juga, tolong perhatikan depan ya, jangan lihat kemana-mana. Itihasa adalah kisah kepahlawanan para raja. Di sini lagi itihasa adalah Weda semerti. Dimon itu yang masih berisik ya, ayo. Nah, itihasa, ibu ulangi lagi. Itihasa adalah Weda semerti, bagian dari Upaweda yang disusun oleh siapa? Dawan Maharsi Vyasa. Lanjut, Maharsi di Vyasa. Indonesia, itihasa diterjemahkan dan diadaptasi sesuai kebudayaan lokal. Kemudian diangkat menjadi pertunjukan wayang. Kita sering ya, biasanya kalau ada acara pernikahan itu ada yang manggil wayang kulit tengah malam. Biasanya ceritanya itu tentang Mahabharata, kebanyakan seperti itu. Itihasa juga disebut wiracarita atau cerita kepahlawanan. Mahabharata berasal dari kata apa, Saras? Maha, Bu. Yang artinya apa? Besar. Dan Bharata Berarti raja dari dinasti Barata. jadi Mahabharata Adalah cerita agung dari keluarga Barata. Oke, Benar, Ibu? terima kasih. Berarti kalian masih terpusat kepada materi yang Ibu bahas. Ingat, itihasa. Maaf, ini salah. Oke, di sini itihasa itu juga merupakan dasar utama kita untuk mempelajari Weda. Ya, itu terdapat dalam Wayu Purana. Dilihat 1.201. Nah, di sini ada slokanya, ya. Ibu akan lantunkan, tolong diperhatikan. Ibu akan lantunkan sloka. Kita biasa sudah melantunkannya setiap pagi pakai nada seperti itu aja ya. Nah, Ibu akan lantunkan seperti nada yang sering kita lakukan. Nanti kita lantunkan bersama-sama. Tapi diingat, Ibu dulu yang melantunkan. Tolong perhatiannya. Itihasa Purana Wedam Samu Pavram Hayet Bibet yang Sruta Vedo Mama Yandra Carisyati. Kita bersama-sama, siap? Siap. Ya. 1, Susah, Bu. 2, 3. Itihasa Purana Wedam Wedam Samu ya, suaranya ini nada yang seperti kita lantunkan biasanya, cuman slokanya, lirik slokanya berbeda ya. Artinya, hendaklah Weda dihayati dengan sempurna melalui itihasa dan Purana. Karena Weda akan takut dengan orang yang sedikit pengetahuannya. Nah, dari sini diketahui bahwa dengan mempelajari itihasa, yaitu cerita Mahabharata, itu juga kita merupakan suatu fondasi awal untuk mempelajari kitab suci Weda. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu ada
tugas diskusi kelompok, ya. Di sini ada tugas diskusi kelompok. Di sini kita 15 siswa ya. Benar tidak? Masuk semua kan? Ya. 15 berarti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 siswa. Paham? Ya, Bu. Ya, Bu. Ingat, ini absennya kita bagi sesuai absen saja. Ya, masih ingat kan absen masing-masing nomor berapa? Ya, Bu. Masih. Untuk kelompok 1 itu absen nomor 1 sampai nomor 5. Kelompok 2 ingat itu absen nomor 6 sampai dengan absen nomor 10. Kelompok 3 itu ada di nomor absen 11 sampai dengan 15. Silakan, ayo cari kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Ya. Sudah dapat Sudah, Bu. kelompoknya? Sudah. Tolong lihat ke depan. Ini yang harus kalian diskusikan. Terlihat ya? Ya, terlihatlah. Silakan ditulis. Itu yang harus kalian diskusikan. Diingat, jika ada yang tidak paham, nanti akan Ibu berikan kesempatan untuk bertanya dengan Ibu. Ya, kalau kalian tidak paham, boleh bertanya dengan Ibu. Nah, di sini Ibu kasih waktu diskusi selama 20 menit. Dan nanti presentasi selama 30 menit. Tapi dibagi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 10 menit. Paham? Ya, Bu. Paham. Oke. Karena waktu sudah habis. Tolong kelompok 1 dipersiapkan untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan dipaparkan hasil diskusinya. Oke, nah begitulah hasil diskusi atau hasil dari pemaparan presentasi kelompok 1. Coba ada yang bertanya tidak dengan kelompok 1? Saya, Bu. Oh ya, Ika, silakan bertanya. Apa isi cerita Mahabharata? Oke, bisa ditanggapi langsung oleh kelompok 1. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oh, ya, kelompok 1, ayo silakan jawab. Isi Mahabharata yaitu peperangan antara Dharma melawan Adharma, Bu, untuk menegakkan Dharma. Bagaimana Ika? Ya, Bu. Oke, sudah ya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka tolong disimpulkan untuk kelompok 1 apa hasil diskusinya. Silakan. Ayo, silakan kelompok 1. Oh, ya begitulah hasil kesimpulan dari kelompok 1. Nah, setelah semuanya sudah maju, kita semua sudah selesai ya. Semua sudah presentasi 3 kelompok. Terima kasih, semuanya sudah baik, semuanya sudah bagus. Tolong duduk kembali ke posisinya masing-masing. Nah, sudah kembali? Ya, jika sudah kembali, tolong duduk rapi, jangan berisik. Ibu akan kasih tugas secara individu. Nah, ini soalnya, ini sudah Ibu siapkan kertas lembar, ya, sudah Ibu siapkan soalnya. Silakan ketua kelasnya, Ida Bagus, Wipra, ambil dan bagikan ke teman-temannya. Ya. Sudah semua kebagian? Sudah semua ya kebagian ya? Dah. Nah, jika sudah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit.
waktu sudah habis ya. Karena waktu sudah habis, ingat jangan dikumpul terlebih dahulu. Tetap dipegang lembar jawabannya, kasih ke teman sebelah atau teman depannya. Akan kita koreksi bersama ya. Nanti ditulis benarnya berapa punya temannya, salahnya berapa. Ya, kita koreksi, siap? Siap, Bu. Oke. Nah, begitu tadi hasil koreksinya. Setelah Ibu panggil satu-satu, sudah dapat nilainya, sudah dapat hasilnya. Inilah hasil penilaian dari kelompok dulu ya. Ini penilaian kelompok 1. Ini penilaian kelompok 2. Ya, hasil penilaian satunya, hasil yang terbaik adalah kelompok berapa ini? 2. Tolong beri tepuk tangan. Lihat, untuk kelompok lain jangan berkecil hati. Hasil penilaian 2 yaitu tugas individu. Dilihat, ini ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 3 besar ya. Ibu ambil 3 besar saja. Ada Ida Ayu Desi Lestari. Silakan tepuk tangan Ida Ayu. Ada Ida Bagus Gede Santika dan ada Nuruning Saraswati. Tepuk tangan untuk mereka. Diingat, untuk yang lain tetap semangat seperti ini. Nah, belajar, usaha, doa, dan tetap semangat. Oke? Bu. Jawab oke? Oke. Oke. Dari pembahasan tadi, materi tadi, sedikit Ibu simpulkan ya. Oke, kesimpulan hari ini yaitu cerita Mahabharata merupakan bagian dari apa? Biasa. Kedua, Itihasa merupakan bagian dari Weda yang merupakan kitab suci agama Hindu. Oke, ketiga, tolong dibaca, ini suara Ibu sudah mau habis. Ida Bagus Gede Wipra, ayo. Itihasa termasuk dalam kitab Weda Semedi bagian Upaweda, Ibu. Oke, terima kasih. Satu lagi, Itihasa merupakan dasar untuk mempelajari Weda yang terdapat dalam, maaf ini tadi slokanya salah ya. Sloka Wayu Purana 1.201 ya. Selesai. Jika pelajaran hari ini kan sudah selesai. Ibu mau tanya dulu, adakah kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Menyenangkankah? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan tugas atau materi yang akan kita bahas minggu depan. Ya, ingat, tugas minggu depan kita akan membahas materi tentang cerita Parwa-Parwa dalam Mahabharata. Jadi kalian tolong cari cerita 18 Parwa. Parwa itu ada 18, dicari. Boleh di YouTube ya, boleh tanya dengan siapa kakaknya atau orang tuanya. Dicari. Inti cerita dari 18 Parwa itu, misalnya Parwa 1 tentang Sal, Parwa 2 tentang apa ya? Itu dipahami. Setelah itu Ibu akan menyuruh kalian maju satu-satu untuk menceritakan salah satu Parwa. Paham? Paham, Bu. Oke, jika Mau pulang, paham, Ibu. pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan salam Patama Santi. Ayo. Om Santi. Terima kasih. Ya, Bu. Inggih, terima kasih Bu Nyoman ini